Halo semuanya, kenalkan saya Ramda Sandia dengan NIM saya 250422 Di sini saya akan menjelaskan aplikasi data, import data query dan lainnya. Yang pertama adalah tentang kita mengimport data query. Jadi kita mengimport data dari data yang kita punya diimport ke dalam sini. Import data ini dulu, lalu di sini ada import library from module, sama library from module solution. Sebenarnya library ini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Lalu kalau bentuk model itu adalah untuk uh, melihat melihat data-data kita, menganalisis data-data kita. Lalu ada evaluasi model, yaitu untuk mengevaluasi apakah model ini berjalan atau tidak. Lalu ada di sini ini untuk melihat data-data kita yang kita punya 20 24 25 data 24 data, maaf, 24 data. Nah, ini dia data cleaning itu berfungsi untuk membersihkan nol atau kesalahan-kesalahan pada data yang kita punya. Namanya ada 24 data, dicek semua nol, tidak ada kesalahan. Lalu print semua, dan bisa kita lihat bahwa tidak ada kesalahan dalam data kita. Lalu kita cek duplikat, gimana cek duplikat itu ada berapa kali duplikasi data, itu data yang kita punya. Ternyata data yang kita punya ada 35 data, maka kita perlu menghapus duplikat ini. Nah, ini keluarannya, tidak ada yang namanya duplikat. Div info untuk melihat semua ini nol. Nah, kita masuk ke deskripsi statistika. Di sini kita punya ada 23, maksudnya 23 ini 24 karena apa? Karena kita ada 24 kolom, bentuknya itu kayak gini. Aku buka Excel dulu. Nah, ini data yang kita punya. Nah, bagian di sini ya, Google Colors ini kita adalah namanya, kita melihat nih, ini data kita itu mencari apa di dalam data ini. Nah, yang kita cari adalah default payment atau kesalahan dalam pembayaran. Nah, kita masuk ke sini. Di sini kita mengetahui bahwa X1 si outnya berapa, minnya berapa, minnya berapa, nilai terkecilnya berapa, dan nilai terbesar itu berapa. Kita tahu di kolom X1, X2, X3 itu ada berapa aja sampai ke yang Y. Nah, kita masuk ke korelasi dengan target default payment. Ada target ya. Ini tuh untuk mengetahui ini ada distribusi limit kartu. Jadi, nah selanjutnya ada distribusi limit kartu, di mana limit kartu ini kita mengetahui bahwa seberapa besar sih apa limit yang dipunya oleh seorang nasabah, di mana ternyata kebanyakan nasabah itu limitnya ada di bawah 200 ya. Nah, karena kenapa kita buat grafik? Karena untuk mempermudah kita menganalisis. Selanjutnya yaitu umur nasabah, untuk mengetahui umur nasabah, dan ternyata kebanyakan umur nasabah itu di antara 30 dan 40 tahun. Nah, kita masuk ke ini. Nah, ini tuh untuk melihat kalau di sini itu perbandingan default berdasarkan jenis kelamin. Nah, kita bisa mengetahui ternyata yang paling tinggi melakukan kesalahan itu adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Walaupun dilihat dari grafiknya, itu tuh relatif sama antara laki-laki dan perempuan. Maaf. Nah, kita masuk ke limit dalam rata-rata. Ini tuh untuk mengetahui yang nasabah kita itu yang megang berpendidikan apa saja sih. Nah, ini ada 3, ada pasca sarjana SMA. Kenapa ini lainnya? Karena di data yang kita punya, data yang aku ambil, tidak ada penjelasan secara lanjut mengenai 4 data tersebut ini mengarah kemana gitu. Nah, kesimpulannya ini, sebagian besar dari nasabah memiliki limit kartu di bawah 200 yang tadi aku bilang, mayoritas nasabah berusia 31 tahun. Korelasi gitu ya, terhadap default payment next month adalah variabel Pi1 riwayat pembayaran bulan sebelumnya. Terus tingkat default antara laki-laki dan perempuan relatif sama. Nah, beberapa outlier yang pada kolom limit bulk yang perlu diperhatikan. Semakin tinggi pendidikan dan limit kartu, semakin kecil kecenderungan gagal bayar. Nah, lalu kita masuk ke modeling dan evaluasi model yang aku bilang. Ada model, jadi ada log regression.
decision tree, random forest. Nah ini nih decision tree sama random forest ini hampir sama ya. Nah terus ke evaluasi model, evaluasi model kita bakal melakukan query, precision, recall, advanced score. Nah apa sih fungsinya? Query itu untuk mencari data positif dan negatif. Data positif kita adalah yang melakukan kesalahan pembayaran. Nah, itu adalah data yang kita proses. Sedangkan data negatif adalah data yang nggak bakal kita proses. Nah, ini untuk mengetahui mana yang positif dan mana yang negatif datanya. Nah, precision itu mengetahui mana yang sebenarnya positif. Kalau recall yang benar-benar positif dan F1 score ini untuk membandingkan precision sama recall, yaitu untuk melihat perbandingan sebesar apa sih yang positif. Nah, Aquari kan udah melihat kan, tapi untuk lebih detailnya, lebih akurasinya pakai F1 score. Kadang misalkan ada data yang positif ada 90%, maka dikatakan bahwa data itu positif. Padahal masih ada 5% lagi yang datanya negatif. Nah, itu nggak kebaca di query. Kalau di F1 score itu kebaca. Nah, kita masukin aja. Misalnya, nah ini dia. Module name, ini simpan hasil evaluasi, ini evaluasinya ini ya, prediksi. Nah, kita masuk ke confusion matrix. Ini bentuk matriksnya. Ini ada visualization, decision tree, random forest, Wiki, Botfly, BN, CSN, sampai KNN. Ini udah banyak banget macamnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Ini biar lebih gampang query-nya, precision-nya, recall extension-nya aku buat sampai ke confusion matrix ya. Matriksnya berdiri kayak gini. Nah, ini dilihat dari sini lihat. 2, 4. Di query evaluasi matriksnya adalah 0,738, berarti 7, 938, 58, 4136 untuk melihat precision, recall, evaluasi. Kita masuk ke Rofus, ini tuh bentuk, kalau tadi bentuknya matriks, ini bentuknya diagram garis. Dan nanti ada banyak bentuknya, jadi kalian tinggal milih mau bentuknya yang kayak gimana. Terus masuk ke fitur import, yaitu fitur-fitur yang paling berfungsi, yang paling berguna buat data ini. Nah, ini untuk mengindeksnya adalah ini, pakai ini. Misal data frame, endpoint, model tidak mendukung. Kalau misalkan model tidak mendukung, maka nanti akan keluarin model tidak mendukung. Ini adalah 10 fitur terbaik dari physics revision. Itu ada 10 yang terbaik ini. Ini selalu ambil DF-Get. Ini adalah DF-Get 10 ada 10 yang terbaik. Nah, kita masuk ke sini. Ini sama aja, tapi bentuknya ini masih data, masih angka. Kalau ini udah bentuknya grafik. Nah, ini biar mudah dipahami. Nah, seperti itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.